Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari yang penuh berkah dan bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah ya, kita bisa berkumpul untuk sama-sama mendengarkan kajian ilmu dari Ustaz kita, Ustaz Ahmad Jailani. Marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau tempat dari Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Hilal kiram, as-sahaba fi adlina village. Alhamdulillah, naskurullah ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Jumat ini, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah ya. Ini merupakan hari Arafah, di mana jemaah haji pada hari ini sedang melakukan wukuf di Padang Arafah. Dan di waktu Arafah inilah ya semua doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang di sini yang tidak sedang melakukan wukuf di Padang Arafah disunahkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan shaum Arafah ya. Melaksanakan shaum Arafah sehingga kita akan mendapatkan fadilah ya, kebaikan di tanggal 9 Zulhijjah ini. Ya, setelah nanti kemudian besok kita akan melaksanakan Idul Adha, sholat Idul Adha ya, tanggal 10 Zulhijjah. Nah, sebagaimana di kajian sebelumnya bahwa penetapan Dzulhijjah ini itu tentu berdasarkan hadis dan juga pendapat para imam mazhab. Semuanya sepakat, tidak ada yang berbeda. Baik imam mazhab Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa penetapan untuk tanggal 1 Dzulhijjah itu mengikuti ru'yatnya penduduk Mekah gitu ya. Karena merekalah yang nanti akan melaksanakan ibadah haji di sana. Ya, wukufnya, kemudian hajinya dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika kita berpuasa tanggal 9 Arafah itu bertepatan dengan wukufnya mereka. Ya itu. Nah, kalau kita berbeda penetapannya dengan yang di sana, tentu kita akan berbeda. Jadi kita melaksanakan puasa di sana sudah haji. Padahal kan hukumnya tidak boleh ya. Berpuasa di tanggal 10 Dzulhijjah. Sebagaimana juga tidak boleh haram hukumnya berpuasa di tanggal 1 Syawal. Gitu. Dan kalau di Dzulhijjah itu kan kita tidak boleh puasa di tanggal 10, 11, 12, dan 13. Hari tasyrik. Itu tidak boleh berpuasa. Haram hukumnya. Maka dengan demikian, dengan berbagai hadis tadi, kemudian pendapat ulama mazhab, maka seyogyanya kita mengikuti tanggal atau penetapan tanggal 1 Dzulhijjah yang berakibat kepada penetapan tanggal 9 Dzulhijjah atau 10 Dzulhijjah itu mengikuti ru'yat hilalnya penduduk Madinah gitu ya, penduduk Mekah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, di momentum inilah kemudian nanti ini disunahkan kita memperbanyak zikir, memperbanyak doa ya, memperbanyak tilawah Quran. Itu di hari ini. Ya, hari ini momen yang sangat penting ya. Terutama nanti di setelah zuhur sampai asar itu mendapatkan dua keistimewaan. Yang pertama adalah keistimewaan di bulan Arafah, itu di tanggal Arafah, tanggal 9 Arafah. Yang kedua adalah keistimewaan hari Jumat. Ya, sebagai Sayyidul Ayyam, ya, pemimpinnya para hari, itu ada hari Jumat. Jadi ini bertepatan dengan waktu mustajab
kemudian juga di momen yang mustajab, maka seyogianya kita jangan sampai lengah. Nanti setelah zuhur sampai maghrib tiba, ya, perbanyak ibadah, ya, baca Quran, ya, kemudian zikir, ya, kemudian banyak doa, terutama setelah asar sampai maghrib itu perbanyak doa. Di mahal insyaallah nanti setelah asar kita akan melakukan pengkondisian ya para santri biar ngumpul, biar mereka mengikuti doa bersama, kemudian zikir bersama, karena konteksnya kan pendidikan ya, mereka harus diarahkan, harus dituntun gitu ya. Kalau dibiarkan sendiri-sendiri mereka bingung mau ngapain kita nih ya. Jadi nanti asar itu kita akan isi. Nah mungkin untuk para teman-teman yang ada di Adzan Affiliate, alangkah baik itu diisi dengan tilawah Quran, gitu ya, sambil doa sama Allah. Insya Allah di momen tersebut semua doa-doa kita akan dikabulkan. Ya silakan minta ya buat proposal doa untuk diri sendiri, ya, untuk keluarga, untuk suami atau istri, untuk orang tua kita, ya. Mungkin juga untuk teman-teman kita yang dekat, mungkin juga untuk usaha atau juga untuk tempat antum bekerja di situ Adina Village, ya. Semoga Allah diberikan keberkahan, kelancaran dan sebagainya dalam setiap prosesnya. Kemudian juga untuk umat Islam yang ada di Indonesia, ya. Ini juga antum jangan lupa doakan mereka, karena mendoakan umat Islam itu bagian daripada ibadah, ya, sedekah. Ya, dan juga doakan agar Islam kembali mengatur atau memimpin kehidupan ini sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ane sarankan kepada antum semua dan juga saya Al-Fakir sendiri, kita semua kita manfaatkan betul nanti di momen hari Arafah ini plus juga di hari Jumat. Ya. Jangan lupa juga baca surat Al-Kahfi-nya ya, mumpung masih hari Jumat silahkan baik hari ini atau siang ini atau mungkin nanti di asar sekalian ya. Al-Kahfi insyaallah ketika kita membaca surat Al-Kahfi Allah berikan cahaya, Allah berikan ampunan dari Jumat ke Jumat ya. Di Jumat ini sampai Jumat kemudian Allah bimbing kita selalu dan dijauhkan dari perbuatan yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di buku Dirasat atau studi Islam politik spiritual, dan kita akan membahas tentang kedudukan akhlak dalam Islam. Ya, di bab bagian subbab kedudukan akhlak dalam Islam. Nah, kita sering mendengar banyak ulama membuat klasifikasi ya bahwa Islam itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada akidah, ada syariah, dan ada akhlak. Ya. Tapi ada juga ulama yang mengklasifikasikan Islam itu hanya 2. Islam itu akidah dan syariah. Atau dengan kata lain akidah wan nizam. Ya, akidah wan nizam. Nah, sebenarnya posisi akhlak itu di mana? Ya, posisi akhlak itu di mana? Nah, akhlak itu identik dengan adab. Ya, akhlak itu identik dengan adab. Tapi akhlak yang kita pahami di sini bukan hanya semata-mata sikap sopan santun gitu ya. Sikap ramah, itu memang bagian daripada adab, bagian dari akhlak. Tetapi jangan kita mempersepsikan bahwa akhlak itu ya begitu, sopan santun, adab, tutur katanya baik, lemah lembut. Ya bukan hanya itu yang dimaksud dengan adab atau akhlak itu. Nah, akhlak itu di mana posisinya? Nah, akhlak itu bukan hanya sekedar sifat baik buruk tadi. Ya, jadi baik sifatnya baik, sifatnya buruk tuh sifat baik disebut akhlaknya baik. Sifat buruk disebut akhlaknya buruk, ya. Sehingga kita sering menyantolkan akhlak ini dengan akhlak mahmudah. Ya, akhlakul mahmudah itu akhlak yang baik. Akhlakul madmumah akhlak yang buruk. Ya. Memang akhlak itu merupakan bagian daripada sifat. Ya, akhlak itu sifat perbuatan. Tetapi persoalannya tadi tidak sesederhana itu. Ya. Jadi akhlak itu bukan semata-mata sifat yang baik, sifat yang buruk, sifat yang mahmudah atau sifat yang madmumah. Ya. Kenapa? Karena sifat perbuatan baik dan buruk tersebut tidak muncul dengan sendirinya dari perbuatan. Jadi perbuatan baik itu bukan muncul dari perbuatan itu sendiri. Misalnya duduk, ya. Apakah kita bisa mendefinisikan duduk itu baik atau buruk? Ya, kan tidak. Ya duduk kan substansinya sama duduk, ya. Kemudian
berdiri. Apakah berdiri itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Sifat baik atau sifat buruk, misalkan. Ya. Kemudian jujur. Apakah jujur itu sifat baik atau sifat buruk? Ya. Mungkin orang menganggap jujur itu sifat baik. Berarti ada orang yang berbohong itu sifat buruk. Ya, memang ada hadisnya. Ya, hadisnya itu ada innal kadhiba iyyakum wal kadhiba. Jauhilah dari kalian itu berbohong. Ya, final kadhiba yahdi ilal fujur. Karena bohong itu menghantarkan kepada fujur, keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sedangkan kefujuran atau kerusakan itu, keburukan itu menghantarkan kepada api neraka. Ya. Nah, tapi konteksnya apakah setiap yang jujur itu baik, setiap yang bohong itu buruk? Nah, nanti ada pengecualian. Misalkan berbohong kepada istri terkait dengan makanannya, berbohong kepada istri untuk membahagiakan suami. Apakah kemudian untuk membahagiakan istri? Apakah itu termasuk bohong yang tidak boleh? Nah, itu nanti ada pengecualian. Nah, maka kemudian sifat baik atau buruk itu ya tidaklah disebut sebagai orang itu memiliki akhlak baik atau akhlak buruk. Lalu di mana standarnya nanti kita lihat ya. Nah, membunuh misalkan, membunuh itu apakah sifat yang baik atau perbuatan baik atau perbuatan buruk membunuh? Ya. Membunuh, kemudian juga itikaf di masjid ya. Jadi apa sebentar, membunuh itu apakah perbuatan baik atau perbuatan buruk, ini kan belum tentu juga. Jadi harus ada hal yang mengiringi duduk itu. Jadi bukan karena duduknya itu, bukan karena membunuhnya, sehingga perbuatan membunuh itu kemudian menjadi sifat yang buruk. Bukan karena jujurnya, ya sifat itu kemudian menjadi baik. Ya. Nah, ini ada hal lain yang dikaitkan dengan sifat-sifat tadi. Contoh misalkan gini, iktikaf di masjid itu kan duduk, ya. Itu kan iktikaf itu dengan duduk di masjid itu kan membawa kebaikan. Apa yang menyebabkan duduk di masjid beriktikaf itu menjadi baik? Bukan karena duduknya kan, tapi karena iktikafnya itu. Ya, bahwa dalam iktikaf itu ada aktivitas duduk di dalam masjid dengan beribadah, itu menjadi sebuah kebaikan. Tapi bukan karena duduknya itu yang menjadi sebab orang duduk itu menjadi duduk yang baik. Ya. Atau kemudian yang kedua, membunuh orang murtad. Apakah ini buruk? Nah, justru diperintahkan. Bagaimana hadis Nabi kan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, murtad, ya, maka bunuhlah. Ya. Jadi walaupun ada prosesnya ya, jadi tidak langsung dibunuh, tapi ada proses bagaimana orang itu kemudian dikenai hukuman bunuh. Ya. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat bukan duduknya yang disebut dengan baik, bukan membunuhnya yang disebut dengan buruk, tapi dalam konteks apa? Nah, itu ya, konteks apa? Ya, duduk itu dilakukan atau membunuh itu dilakukan. Ya, jadi ini adalah bukan karena amalnya tadi yang menetapkan sesuatu itu menjadi buruk atau baik, tetapi apa? Karena Allah menetapkan ya, hukum itu, hukum iktikaf atau duduk iktikaf itu mendapatkan pahala karena Allah menetapkan demikian. Hukum membunuh orang yang murtad itu menjadi wajib karena memang Allah menetapkan demikian. Ya, itu. Nah, ini kan berarti ada ketetapan Allah di situ. Ada ketentuan Allah, bukan karena membunuhnya, bukan karena duduknya tadi, bukan, tapi ada ketetapan Allah yang kemudian mengarahkan mana yang membunuh yang mendapatkan pahala, mana yang membunuh yang mendapatkan dosa. Ya, karena membunuh orang yang murtad memang Allah perintahkan, berbeda dengan membunuh orang yang tidak halal. Misalkan membunuh orang lain tanpa ada maksud tanpa ada ketentuan. Ya. Atau membunuh orang yang haram darahnya itu dibunuh. Ya, karena ini merupakan perbuatan bercela. Perbuatan dosa, membunuh orang yang tidak haknya. Membunuh orang yang haram dibunuh.
Nah, dengan demikian dari sini kita bisa melihat bahwa sifat perbuatan itu dikategorikan baik, sifat itu dikategorikan buruk, itu bukan karena perbuatan itu sendiri, melainkan aspek luar dari perbuatan itu. Apa itu? Yang pertama adalah tujuan perbuatan. Ya, untuk apa perbuatan itu dilakukan? Apakah mencari ridha Allah atau bukan? Gitu ya. Ini yang pertama nih ya. Jadi yang menentukan perbuatan itu baik atau buruk itu bukan perbuatannya sendiri, tetapi pertama tujuan dari perbuatan itu dilakukan untuk apa? Ya, apakah untuk mendapatkan ridha Allah atau untuk mendapatkan di luar keridhaan Allah? Ini yang pertama, tujuannya. Yang kedua adalah standar dan balasan perbuatan. Apakah perbuatan yang dilakukan tersebut itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak? Ya, kemudian apakah perbuatan tersebut mengakibatkan pahala atau dosa? Termasuk mendapatkan surga atau neraka. Itu yang menetapkan perbuatan itu baik atau buruk. Artinya, jika perbuatan itu ya distandarkan untuk mendapatkan pahala, maka tentu itu adalah perbuatan baik. Tapi perbuatan itu ketika menghantarkan kepada dosa, itu tentu perbuatan itu menjadi buruk. Ya. Kemudian perbuatan itu menghantarkan kepada surga itu baik. Perbuatan menghantarkan kepada neraka itu adalah buruk. Nah, maka dengan demikian, dengan standar dua ini, tujuan dan kemudian yang kedua standar dan balasan perbuatan itu, maka bisa kita simpulkan, akhlak itu bukan sekedar sifat baik atau buruk, tetapi lebih dari itu. Akhlak itu merupakan bagian dari hukum Islam. Akhlak itu merupakan bagian dari hukum syara, ya, yang menyangkut sifat perbuatan, ya, jujur, amanah, khianat dan sebagainya. Ini bisa misalnya tidak bisa dilihat hanya sebagai sifat baik saja, tetapi harus dilihat sebagai hukum syara yang memang wajib dilaksanakan. Ya, misalkan kita wajib jujur ya dalam bermuamalah, tidak boleh curang ketika jual beli. Itu kan sifat ini kenapa eh, harus dilakukan? Ya karena Allah perintahkan itu. Allah perintahkan kita untuk jujur dalam jual beli, untuk amanah ketika kita memegang amanah kerja, ya kan? Gitu. Jadi ini merupakan cantolannya harus kepada Allah gitu. Ini karena Allah perintahkan kita untuk amanah. Allah perintahkan untuk jujur. Allah perintahkan untuk tidak khianat. Allah perintahkan untuk tidak menyalahi akad misalkan. Itu kan bukan karena sifatnya perbuatan itu yang baik, tapi karena Allah perintahkan gitu loh. Ya, kalau kita tidak melakukan itu kita akan mendapatkan dosa. Ya, kalau kita melakukan itu Allah mendapatkan pahala. Nah, konteksnya di situ. Ya, bukan semata-mata karena sifat itu yang menjadi tujuan. Itu ya, ini harus dipahami oleh kita semua ya, teman-teman sekalian. Itulah menjadi hakikat daripada akhlak tadi. Jadi akhlak itu tidak sekedar orang itu sopan, ya kan? Anda unduknya itu kalau lewat permisi, bukan. Karena begini, eh, Islam itu mengajarkan kepada kita, kalau dengan sesama muslim itu kan ruhamau bainahum, saling menyayangi di antara kita sesama mukmin, gitu kan. Ketika bertemu afsus salam, menyebarkan salam assalamualaikum waalaikumsalam, ya kan. Itu berarti akhlaknya bagus. Akhlak sesama muslim. Tapi bagaimana akhlak kita dengan non muslim? Dalam hal muamalah kita diajarkan untuk tetap melakukan secara profesionalisme muamalah ya. Tapi ketika kita berhadapan dengan mereka jangan tunjukkan bahwa kita lemah. Contoh Rasul mencontohkan begini, ketika kita berpapasan dengan orang non-muslim misalkan, berhadapan-hadapan jalan ini, biarkan dia yang minggir, bukan kita yang minggir. Ya. Malah justru tidak dianjurkan ketika misalkan kita mau lewati orang kafir, kita punten permisi. Gitu. Justru kita harus tunjukkan bahwa kita tuh memiliki izah yang kuat, ifah yang berwibawa di hadapan mereka. Karena itu adab kita menghadapi non-muslim. Nah, makanya kemudian kita harus standarkan semuanya kepada apakah itu memang Allah perintahkan atau tidak, apakah itu memang Allah tetapkan atau tidak, gitu ya. Nah, orang yang melakukan atau meninggalkannya bukan hanya dianggap melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk, tapi harus dianggap melakukan kewajiban, kesunahan atau keharaman dan kemakruhan. Jadi ketika kita jujur itu semata-mata karena Allah wajibkan. Ketika kita amanah itu semata-mata Allah wajibkan. Ketika kita khianat semata-mata Allah haramkan. Makanya kita jangan khianat misalkan. Nah, jadi ke sana itu arahnya ya. Nah, ketika akhlak dinilai melalui paradigma baik atau buruk saja, tentu akhlak akan berubah-ubah mengikuti pandangan temporal manusia terhadap sifat tersebut. Jadi kalau
akhlak itu disandarkan kepada sifat baik buruk saja atau disandarkan pada perbuatan itu saja, itu akan berubah-ubah. Ya, contoh misalkan, jujur itu kadang baik, kadang buruk. Jujur menjadi tidak baik ketika seseorang ditawan musuh, kemudian diinterogasi agar membocorkan rahasia pasukan. Ini kan tentu tidak baik. Ya enggak? Kita ada pasukan, terus ditawan. Terus kita ditanya macam-macam. Gimana markasnya misalkan ya? Mana bosnya? Mana pimpinannya? Gimana strategi perang yang akan Anda lakukan? Lalu apa yang harus dilakukan? Jujur. Justru kejujuran itu malah mendatangkan mudarat. Jujur dalam perang itu malah dilarang. Jujur dalam perang itu justru harus bersiasat, bertaktik gitu kan. Malah berbohong juga disunahkan dalam perang. Gitu kan, untuk mengelabui musuh. Nah, ini malah jujur, polos itu namanya. Nah, ini kan tentu hal seperti itu malah kontraproduktif, gitu. Malah menghancurkan, destruktif pasukan. Jadi dengan kejujuran dia ada apa? Ketemulah pasukan, di mana markasnya, bosnya siapa, dihantam tuh habis semua. Gitu ya. Jadi jujur saja itu harus dilihat konteksnya dalam hal apa. Misalkan jujur dalam konteks seperti tidak baik ya. Ketika berbohong alias tidak jujur justru dibolehkan karena alasan terpaksa. Kasih sayang juga demikian, tidak selamanya berarti baik. Kasih sayang itu tidak selamanya berarti baik. Kadang harus bersifat tegas dan tidak mengenal kasih sayang. Contoh misalkan, orang yang mencintai saudara sesama muslim adalah baik, tetapi mencintai orang non muslim justru sebaliknya tidak baik. Ya, kita diminta tadi sama Allah, ruhamau bainahum, ya, saling kasih sayang di antara kita sesama mukmin. Asyidda wa 'alal kufar ruhamau bainahum, ya. Kan dalam surat Al-Fat itu Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari ruhamau bainahum. Ya. Muhammad sebagai Rasulullah dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu adalah siapa? Orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir dan saling kasih sayang antar sesama muslim. Nah, ini malah kebalik ya. Sama muslim kita malah gontok-gontokan, ya. Dengan orang kafir malah nyari walak ke sana, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Kita malah berwalak dengan orang kafir, ya, minta pertolongan kepada mereka, saling rangkul dengan mereka, saling menjaga dengan mereka, tapi tidak saling menjaga dengan sesama muslim. Nah, ini tentu sifat yang kebulak-balik namanya, ya. Karena dalam Islam itu kita diperintahkan ruhamau bainahum, ya, kita saling kasih sayang di antara kita semua. Baik, ya. Nah, itulah jadi akhlak itu ketika distandarkan kepada hanya perbuatan saja, maka akan seperti itu, akan berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Maka kemudian akhlak itu harus disandarkan kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jelas sifat kita tuh ketika kita berbohong, itu berarti berbohong yang memang disyariatkan oleh Islam. Ketika kita jujur pun, karena Allah mensyariatkan jujur ya dalam kehidupan, ya. Kemudian ketika kita kasih sayang juga karena kita diperintahkan untuk berkasih sayang dengan sesama mukmin gitu ya misalnya. Ataupun juga ketika kita benci karena Allah perintahkan kita untuk membenci perbuatan itu atau membenci sesuatu, ya. Ya, seperti benci kan kalau kita dikembalikan kepada sifatnya seolah-olah kan seperti buruk. Orang yang saling benci itu orang yang buruk. Tapi membenci orang yang menghina Nabi Muhammad harus wajib hukumnya. Kita membenci kepada orang yang menghina Nabi Muhammad. Ya, membenci kepada orang yang menghina agama Islam. Membenci orang yang tidak melaksanakan hukum Islam. Itu wajib kita benci. Ya, bahkan kita diperintahkan oleh Allah ketika ada kemungkaran di hadapan kita dan kita tidak mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, baik dengan tangan kita ataupun dengan lisan kita, minimal sikap kita benci dalam hati. Walaupun ini aful iman, walaupun ini selemah-lemahnya iman. Ya, ada kemungkaran di hadapan kita. Kita benci, harus, wajib. Minimal dalam hati. Karena kita tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar misalkan. Ya. Tapi langkah baiknya kalau kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi semuanya dikembalikan kepada hukum syara, dikembalikan kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu akhlak didefinisikan dengan sifat-sifat yang diperintahkan oleh Allah kepada seorang muslim agar menjadi identitasnya pada saat melakukan aktivitas. Jadi ingat ya, akhlak
akhlak itu adalah sifat-sifat yang diperintahkan oleh Allah. Ya, jadi sifat-sifat yang Allah perintahkan kepada kita seorang muslim. Ya, jadi sifat-sifat yang diperintahkan oleh Allah kepada seorang muslim agar apa nih? Kita mensifati perbuatan kita agar menjadi identitas kita sebagai muslim ketika melakukan perbuatan. Gitu. Ya. Jadi akhlak itu lebih kepada sifat yang Allah perintahkan dan sebagai identitas seorang muslim ketika melakukan perbuatan. Maka akhlak itu merupakan bagian dari hukum Islam, ya, bukan bagian di luar hukum Islam. Ya, maka akhlak itu merupakan bagian dari perintah dan larangan Allah yang berhubungan dengan sifat, ya, seperti jujur, sabar, lemah lembut, ya, kemudian mengutamakan orang lain, isar, ya. Jadi isar itu mengutamakan orang lain dengan dirinya dalam hal kebaikan. Misalkan isar itu konteksnya dalam perkara dunia. Ya, kalau dalam konteks akhirat itu jangan isar, tapi fastabiqul khairat. Misalkan begini, ya. Kita misalkan sedang kehausan, ya. Ada minuman cuma 1 botol, ya. Teman kita itu kehausan, kita juga sama kehausan, teman kita juga kehausan. Maka kemudian kita isar, mendahulukan orang lain. Nah, itu yang berarti dulu ke orang lain. Nah, itu namanya isar. Jadi mendahulukan orang lain dalam hal kebaikan dunia. Itu isar. Ya. Tapi bukan isar namanya kalau begini. Sholat berjamaah, ya. Kemudian ada saf depan tuh kosong 1 orang. Kita di belakang berdua tuh. Kita kemudian mengarang temannya, silakan di depan aja. Itu bukan isar namanya. Dalam perkara ibadah itu bukan isar. Justru kita keliru seperti itu. Harusnya apa? Fastabiqul khairat. Dalam hal kebaikan akhirat, ya, itu fastabiqul khairat. Artinya apa? Harus lebih dulu. Ketika di depan itu kosong, justru kita langsung set gitu. Saya ngisi di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini namanya dalam hal akhirat. Misalkan juga menikah, ya. Menikah, ya. Saya emang nggak itu, Kak. Emang nggak mau melewati antum duluan, biar antum duluan aja yang nikah. Biar antum dapat kebaikan, saya belakangan aja. Jangan, justru kalau masalah nikah kan ibadah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang nikah duluan? Gitu. Ya, makanya harus berani. Ya, ada di kantor misalkan ada akhwat yang disukai, ya sudah langsung berani. Tanya sama dirinya, minta main ke rumah orang tuanya, minta izin untuk melamar dirinya. Fastabiqul khairat daripada diambil sama yang lain, gitu istilahnya ya. Dalam hal kebaikan, ibadah itu harus seperti itu. Jangan bilang udah Anda aja, padahal dia juga suka tuh pengen sama dia tuh. Silakan kamu aja yang lamar dia. Aduh, jangan, segera langsung. Ya. Nah, kalaupun nanti misalkan ditolak, itu beda lagi, itu urusannya. Yang penting kita sudah berusaha untuk melakukan lamaran. Jangan-jangan dia pun mengharapkan antum untuk segera melamarnya, kan begitu. Ya, jangan diam-diam baik, ya. Lihat-lihat orang, lihat-lihat daripada diri dosa, melihat orang lain tanpa melihat orang dengan syahwat, mending segera khitbah. Mending segera lamar, kan? Nah, ini ya, dalam hal perkara akhirat itu isar itu tidak berlaku. Justru dalam perkara akhirat atau ibadah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, gitu ya. Bukan mendahulukan orang lain, ya. Jadi isar itu berlaku dalam perkara yang sifatnya keduniawian, kebaikan dalam hal dunia tadi. Kemudian bersifat adil itu juga kan sifat, ya, yang Allah perintahkan kepada kita. Adil sebagai karyawan, adil sebagai pimpinan, adil sebagai teman, gitu ya. Adil itu apa? Adil itu bukan sama rata. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan adil adalah zalim, ya. Lawan adil adalah zalim, ya. Jadi adil itu ya tadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya tentu kita juga harus maklum, ya. Ketika pimpinan membedakan gaji itu kan bukan membedakan gaji antara misalkan manajer dengan staff itu kan beda, ya, karena mungkin beban amanahnya berat, kemudian dilihat dari kemampuannya juga berbeda gitu. Ya, jadi untuk masalah gaji itu adil itu menempatkan pada tempatnya, ya, bukan disamain semua, ya. Padahal beban kerjanya beda-beda, tanggung jawabnya beda,
tentu tanggung jawab lebih besar ada di manajer misalkan. Nah, tentu gajinya akan lebih beda, gitu ya. Jadi adil itu ya tidak semata-mata harus sama, tapi juga menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu ya. Kemudian khusyuk dalam sholat itu juga merupakan bagian daripada adab ketika kita sholat, ya, ibadah, sifat khusyuk. Walaupun khusyuk itu kata Rasulullah, eh, umat Islam tuh mungkin maksimal tuh hanya nisfahu. Khusyuk itu setengahnya, ya. Eh, bisa sulusahu sepertiganya, rubu'ahu seperempatnya, ya. Bisa juga humusahu seperlimanya, sudusuhu seperenamnya, subu'ahu sepertujuhnya, sumunuhu seperdelapannya. Nah, itu tuh ya. Paling mantap itu ya nisfahu, setengahnya. Jadi kehusuan seorang muslim itu dalam ahli ibadah itu nisfahu, itu udah paling mantap deh, paling jos. Setengahnya khusus, sisanya itu kadang-kadang kita tidak khusus. Nah, itu memang masalah khusyuk ini memang perkara yang harus dilatih terus sehingga kita bisa khusyuk ketika ibadah. Nah, semuanya ini merupakan hukum syara yang berkaitan dengan sifat baik wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ya. Dengan demikian, akhlak sebagai bagian dari ajaran Islam tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari hukum syara yang lain. Karena itu, akhlak tidak dapat dipisahkan dengan hukum syara yang lain. Ya, sebab sifat tersebut tidak menonjol pada seseorang kecuali ketika melaksanakan aktivitas tertentu. Karena itu, orang yang melaksanakannya bukan hanya mendapatkan kemuliaan di mata manusia, tetapi juga mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang itu berakhlak yang baik, ya, dia tidak hanya mendapatkan posisi di mata manusia, tapi dia juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita menganggap ini merupakan bagian dari akhlak, ya, tapi kita hanya mendapatkan kebaikan di mata manusia, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi misalkan ya, kita jujur dalam berperang, ya, itu bukan ingin mendapatkan kebaikan di mata orang musuh, misalnya, kok Anda baik ya, gitu kan. Tapi di mata Allah ini merupakan pengkhianatan. Ya, ini tentu tidak baik, walaupun sama-sama jujur, ya. Atau misalkan eh, membunuh tadi ya, membunuh dengan hak, ya, membunuh orang yang murtad, dan tentu yang melakukannya bukan orang ya, maksudnya bukan individu tapi negara ya, atau kodi atau algojo yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan eksekusi terhadap pembunuhan pelaku murtad tadi. Bukan tiba-tiba kita yang bunuh orang itu, bukan ya. Selama dia tidak mengganggu kaum muslimin, ya itu namanya dhimah, ahlu dhimah. Gitu. Nah ini ya apa namanya terkait masalah akhlak. Sampai kemudian Rasulullah SAW bersabda, taqwallahi wa hasunal khuluq, ya. Ini yang paling banyak mempengaruhi seseorang agar bisa masuk surga. Jadi ketika Rasul ditanya, apa yang paling banyak mempengaruhi seseorang agar bisa masuk surga, maka Rasulullah menjawab, taqwallahi wa hasunal khuluq. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diiringi dengan akhlak yang mulia. Nah, jadi wa di sini adalah waw ma'iyah, ya, bukan waw atof. Namanya waw ma'iyah itu apa? Waw yang beriringan, yang bersamaan dengan perbuatan sebelumnya. Berarti taqwallahi wa hasunal khuluqi. Takwa itu beriringan dengan hasuna. Itu beriringan dengan berbuat baik atau husnul khuluq atau akhlak yang baik. Jadi takwa dulu, kemudian takwa inilah yang akan mengiringi perbuatan seseorang atau perbuatan baik seseorang itu. Ya. Jadi takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Sedangkan identitas ketakwaan seseorang terlihat ketika dia melaksanakan seluruh hukum Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Atau dengan bahasa tegasnya, takwa itu adalah tindakan menjaga diri dari siksa api neraka sebagai konsekuensi ketika melaksanakan atau meninggalkan perbuatan. Inilah makna takwa yang sesungguhnya, yaitu adalah meninggalkan, ya, atau tindakan menjaga diri. Kan takwa itu bahasanya menjaga. Waqa yaqi wiqayatan, gitu ya. Asal katanya waqa, ya. Fi'il mudhari'nya yaqi. Wiqayatan itu masdarnya. Fi'il amarnya qi. Nah, qi itu fi'il amarnya, bertakwalah, ya.
jagalah, itu qi, ya. Makanya di Al-Qur'an ada qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, qu itu asal katanya qi. Kenapa dia jadi qu? Karena domirnya domir antum, kalian. Maka menjadi jagalah oleh kalian semua, ya, kalian naro dari api neraka. Gitu ya. Jadi kalau belajar bahasa Arab enak ya. Jadi kita bisa tahu, oh ini asalnya begini, maknanya begitu gitu ya. Makanya teman-teman saya sarankan kalau mau belajar bahasa Arab, insya Allah ya. Kalau mau sama saya, ayo, nggak usah bayar, gratis. Khusus teman-teman admin affiliate, silakan ya. Kalau mau ya silakan dibuat jadwal di, ya mungkin kajian sepekan 2 kali, sepekan ini, sepekan lagi bahasa Arab, silakan. Kita akan belajar bahasa Arab dari mulai dasar, jadi mulai nol. Tapi harus sabar. Ya, belajar bahasa itu harus sabar. Harus pelan-pelan, ya, jangan terburu-buru pengen bisa. Ya, anak kecil aja ngomong agar bisa ngomong itu lama prosesnya. Nggak sebulan 2 bulan kan? Berapa tahun anak kecil bisa ngomong? Di usia berapa tahun? Hmm? Tahun juga belum lancar kan, mama mimi mu gitu doang. Lancar itu ketika dia sudah 3 tahun baru lancar tuh, karena proses untuk bisa berbicara itu kan lama. Dia harus menangkap dulu kosakatanya, ibarahnya, fakta-fakta perbuatannya, itu begitu pembiasaan di telinganya. Sama belajar bahasa Arab itu harus kita filosofikan seperti kita bayi yang mau belajar bahasa ibu. Harus sabar, harus sabar. Nah, nanti kita bisa pakai kitab Al-Arab itu Baina Yadayk, itu bagus ya. Kitab yang direkomendasikan oleh siapapun untuk belajar bahasa Arab. Ya, baik. Karena sudah jam 10 ya, saya pikir cukup. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Baik, Ustaz, terima kasih atas pemaparan materi pada pagi hari ini. Di sini sudah ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, Ustadz izin bertanya, apakah kita bisa menilai akhlak seseorang yang baru kita kenal? Lalu pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum, Ustadz ingin bertanya, kalau kita misalkan berbohong demi tujuan kebaikan, itu bagaimana ya Ustadz? Ya, baik. Silakan. Pertama, misalkan bagaimana kita mengenal suluk seseorang ya, adab atau akhlak seseorang. Memang tidak bisa diputuskan dalam sekali 2 kali pertemuan. Nah, biasanya Umar bin Khattab itu akan mengetahui karakter seseorang itu ketika diajak safar. Nah, jadi kalau ingin tahu karakter orang, diajak safar aja. Safar sehari 2 hari, misalkan kemana gitu ya. Kita akan tahu tuh perilaku dia seharian, itu kan 24 jam tuh. Nah, jadi untuk menilai seseorang tuh biasa dilihat dari safar. Gitu. Ini salah satu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ingin mengetahui karakter seseorang itu dengan cara diajak safar. Atau dia menanyakan sama orang yang pernah safar dengan dia. Itu begitu. Nah, tidak bisa kita nilai sekali pertemuan, 2 kali pertemuan kita anggap dia sebagai orang baik atau orang buruk. Nah, enggak ya. Ya, karena orang-orang kadang-kadang kan juga ada kamuflasenya itu. Ya. Awal ketemu seperti baik banget gitu ya. Anak unduknya itu kan kayak sopan gitu kan. Tiba-tiba pulang nggak ada kabar udah bawa sesuatu dari kantor misalkan. Ada aja yang seperti itu kan. Jadi memang kita harus melihat orang itu dari, walaupun itu bukan patokannya, tetapi itulah salah satu cara yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika dia ingin melihat karakter seorang itu dengan diajak safar. Itu kemudian yang kedua, bolehkah kita berbohong untuk kebaikan? Pertanyaannya kebaikan itu siapa yang membuat standarisasi kebaikan itu? Ya, berbohong boleh dalam kebaikan, tapi kebaikan itu harus standarisasinya Islam, bukan standar kita gitu. Karena kalau kita anggap itu baik, belum tentu baik buat orang lain misalnya. Jadi baik buruknya itu ditetapkan oleh Allah. Dicek dulu, kalau kita anggap ini sebagai sebuah kebaikan, betulkah itu sebuah kebaikan dalam Islam? Ya, misalkan begini. Membahagiakan istri misalkan. Ya. Itu kan salah satu kebaikan ya yang harus dilakukan oleh suami. Karena Rasulullah mencontohkan, khairukum ya sebaik-baik kalian adalah man khairi min ahlikum.
adalah orang yang baik terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya. Wa ana khairun li ahli, kata Rasul, dan aku orang yang paling baik pada keluarga. Gitu ya. Itu kan standarnya di situ tuh. Berarti kita berbuat baik kepada saudara kita atau kepada istri dan anak-anak itu membahagikan mereka adalah satu kebaikan. Gitu ya. Oke, kita ingin bahagia gini. Terus istri kita masak, gitu kan? Masak. Kemudian ketika masak dicobain ternyata nggak enak sebenarnya. Tapi kita ingin membahagiakannya, udah kata bawangnya, wah enak banget nih makanannya, misalkan. Nambah gitu. Nah, berbohong dalam hal itu menjadi hal yang sunnah, dibolehkan. Karena Rasulullah mencontohkan demikian, gitu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan berbohong dalam hal kebaikan, misalkan kebaikan yang kita anggap baik padahal belum tentu baik. Dalam perspektif kita misalkan. Nah, itu harus distandarisasi dulu, harus dicek dulu ini betul nggak dalam Islam itu baik. Ya, jadi baik buruk itu bukan karena akal kita, bukan karena sudut pandang kita. Harus distandarisasi dulu. Dalam Islam boleh nggak seperti itu? Nah, baru kita akan cek, oh berarti berbohong dalam kebaikan itu menjadi boleh. Gitu. Jadi bukan karena berbohongnya itu, tetapi karena perbuatan baiknya itu harus distandarkan dulu. Ini betul nggak baik dalam Islam? Jangan-jangan malah tidak baik, gitu kan? Baik. Kemudian, Kang Ihsan apalagi yang ketiga? Baik Ustaz, ini ada yang ketiga. Ustaz izin bertanya, kan ada hadis yang menjelaskan berkatalah jujur walaupun itu pahit. Lalu, misal kita ada kabar buruk yang menimpa kepada saudara kita dan ingin berkata jujur kepada orang tua atau nenek yang kemungkinan ada risiko shock dan bisa terkena serangan jantung. Bagaimana Ustadz sebaiknya sikap saya? Demikian. Qulil haq, ya, walau kana murrah. Katakanlah kebenaran itu walaupun itu pahit. Nah, maksud dalam konteks kebenaran ini adalah menyampaikan al-haq, ya. Al-haq itu adalah al-haq itu menyampaikan kebenaran Al-Qur'an. Ya, walaupun misalkan ketika kita menyampaikan kebenaran itu, kita akan mendapatkan cacian dari masyarakat. Kita akan mendapatkan cemoohan, ya, dari orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan ini. Itu yang dimaksud dengan qulil haq walau kana murra. Ya, sampaikanlah, katakanlah al-haq, kebenaran itu walaupun pahit rasanya. Jadi al-haq di situ kebenaran Islam. Ya, kebenaran Islam. Nah, dalam konteks yang kedua tadi, ketika misalkan ada informasi yang berakibat kepada shocknya seseorang, itu lebih baik ditahan saja atau dicari momen yang tepat. Ya, itu sama persis seperti dokter. Dokter itu kan ketika mengobati pasiennya, itu kan dokternya ngecek, ini pasiennya ini gimana karakternya. Ya, tidak semua pasien itu kadang-kadang disampaikan obat apa penyakit utamanya. Ya, selama masih bisa diobati dulu di awal, ya, karena mungkin ketika disampaikan pada waktu itu akan menyebabkan makin sakit si pasien, biasanya dokter akan menyampaikan kalimat, tidak apa-apa, baik-baik saja, insya Allah, mudah-mudahan Allah sembuhkan, gitu kan? Itu kan untuk menjaga agar orang yang mendengar itu yang tidak siap tidak shock, apalagi punya penyakit jantung. Nah, ini akan muncul kemudorotan yang berikutnya. Padahal dalam Islam dikatakan apa namanya? Kok jadi lupa ya. Jadi yang namanya mudarat itu harus ditunda, dihentikan dulu. Ya, mudarat itu. Nah, kita sudah tahu bahwa kakek nenek kita misalnya punya penyakit jantung. Ketika ada informasi yang mendadak, yang kemudian informasi itu bisa membuat shock, itu bisa menyebabkan penyakit jantung. Udah tahan dulu saja. Ya, tahan dulu saja sampai kemudian nanti ya kakek nenek ini akan pas waktunya. Ya, akan pas waktunya, tiba waktunya sehingga kita bisa menyampaikannya dengan baik dan akan lebih diterima oleh kakek nenek. Nah, siapa yang tahu hal itu ya? Tentu kita. Ya, tentu kita yang lebih tahu tentang kondisi itu, bukan orang lain, gitu ya. Jadi kadang-kadang harusnya harus seperti itu. Misalkan seperti contoh seorang istri, ya, di istri sahabat Nabi, ya, kalau nggak salah suami istrinya Abu Darda, saya lupa namanya, ya. Itu ketika Abu Darda ini pulang, ya kan, istrinya itu tahu, ya, istrinya tahu bahwa putranya meninggal. Ini putra yang sangat disayangi oleh Abu Darda, sangat dicintai oleh Abu Darda, ya.
sebelum berangkat memang kondisinya sedang sakit, gitu ya. Sebelum berangkat melakukan tugasnya. Nah, ketika pulang ke rumah, si istri ini luar biasa. Ya, ditanya, gimana keadaan anakku? Alhamdulillah sekarang lebih baik lagi. Tidak berbohong memang, sekarang sudah lebih baik lagi. Dia sudah tidak lagi merasakan sakit. Yang betul, ya kan? Sudah tidak merasakan sakit, sudah meninggal maksudnya. Oh gitu. Ya sudah sekarang istirahat dulu ya, disiapin, dimandiin sama si istrinya ini. Kemudian dikasih makan, ya, disiapin makan. Kan betapa bahagianya suami pulang capek dari mana-mana di servis seperti itu kan bahagia. Ya, bahkan tidak hanya kemudian disiapkan makanan, kemudian dimandikan tidak, tapi juga dilayani sebagai seorang istri ya terhadap suaminya. Ya, ketika sudah dilayani semua, kemudian si istri ini menyampaikan dengan kalimat analogi, ya, wahai suamiku, aku ingin bertanya, bagaimana jadinya ketika ada orang ya menitipkan barang itu kepada kita, kemudian kita rawat barang titipan itu oleh kita, sampai kemudian si pemiliknya ini datang ke rumah kita. Tapi kita sudah terlanjur sayang dengan barang ini. Apakah kita harus menahannya atau memberikannya? Apa jawaban suaminya Abu Darda? Ya berikanlah itu. Itu bukan milik kita. Itu milik si pemilik itu. Ambil, silakan, serahkan. Kita harus ridho dengan barang itu. Maka kemudian si istri bilang, wahai suamiku, ya anak kita alhamdulillah sekarang sudah diambil oleh pemiliknya. Wah, jadi peristiwa itu Abu Darda ceritakan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memuji aktivitas si istri ini, ya, yang luar biasa tadi untuk apa? Menyampaikan sesuatu yang bisa menyebabkan kaget itu di waktu yang tepat dengan cara apa? Itu loh, timingnya tepat. Nah, makanya nih istri ya, ketika suami baru pulang dari kerja, jangan tiba-tiba nyerocos. Ya, ayah, aku ini berat, masalah dimunculin, jangan dulu. Suami kan dari kerjaan mungkin lagi ada masalah, lagi habis dimarahin sama bosnya, ya kan? Ada masalah dengan amanah kerjanya, nyampe rumah dicecer dengan masalah lagi, oh makin pusing lah, ya. Suami datang ke rumah itu servis dulu sama istri, sayang dulu, diservis dulu, pijit-pijit dulu, siapin teh manis itu kan, oh bahagia. Setelah itu baru diajak ngobrol. Jangan baru nyampe udah disusukin masalah, ya disuguhin marah-marah misalkan, mobilnya ada bla 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 bla. Ini masya Allah, subhanallah ya. Suami istri macam apa yang begini? Tidak melihat situasi kondisi ketika suaminya baru pulang. Karena kalau istri yang baik itu kan diservis dulu, ya, dilayani dulu. Baru ketika ingin ngobrol yang serius itu setelah dalam kondisi nyantai. Kan enak bawaannya. Seperti tadi, istrinya Abu Darda itu luar biasa. Gitu ya. Jadi memang harus timing harus tepat kapan dan di mana. Wallahu a'lam bishawab. Itu kan Ihsan. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Mungkin Mana bagi-bagi pulsa? iya, Ustaz. Silakan Ustaz jika ada Jadi pertanyaan. pertanyaan yang terbaik yang ini aja ya pilihan ya. Iya, silakan. Ini pertanyaan tadi itu siapa ya? Yang berbohong dalam kebaikan itu siapa tadi? Oh, itu Mang Ukar, Ustaz. Oh, Mang Uka, barakallahu fikum, masya Allah. Ini yang terakhir tadi itu. Mas Wawan. Apa yang terakhir? Mas Wawan, Ustaz. Hah? Mas Wawan. Mas Soban ya. Nah, itu aja kayaknya 2 orang kan ya? Baik, Mas. Iya, Yang lain itu baik. pilihan, insya Allah semuanya berkah. Jazakumullah khair. Baik, Ustaz. Barakallah buat yang sudah mendapatkan pulsa. Baik, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Marilah kita tutup kajian ilmu pada pagi hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakumullah khair. Ani ya. Ya, siap. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.